Perkenalkan, saya Jan Christophorus, saya mahasiswa Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen saya, Dr. Randa Erni Murianti MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian kewirausahaan, kreativitas dan inovasi yang ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan secara umum. Pengertian kewirausahaan secara umum adalah perilaku kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bisa bermanfaat dan memiliki nilai jual. Seseorang yang memiliki semangat, sikap, dan perilaku kewirausahaan itu disebut wirausaha. Kewirausahaan menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Arif Hadri Pranata. Menurut Arif Hadri Pranata, wirausaha merupakan sosok yang mengambil risiko yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengatur segala urusan serta menerima sejumlah keuntungan finansial maupun non-finansial. Pengertian kewirausahaan yang kedua yaitu menurut Thomas Simerer. Thomas Simerer mengatakan bahwa kewirausahaan ialah penerapan dari keinovasian dan kreativitas untuk pemecahan masalah dan memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi oleh orang setiap hari. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kreativitas. Kreativitas itu diambil dari kata kreatif. Kreatif itu yaitu memodifikasi konsep yang sudah ada sebelumnya menjadi sebuah konsep baru. Kreativitas yang menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Koni Semiawan. Koni Semiawan mengatakan bahwa kreativitas adalah modifikasi dari sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Dengan kata lain, terdapat dua konsep yang digabungkan menjadi satu dan menjadi sebuah konsep yang baru di dalamnya. Kreativitas menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Mangun Harjana. Mangun Harjana mengatakan bahwa kreativitas itu adalah kegiatan yang mendatangkan hasil. Yang pertama itu sifatnya berguna, yang kedua lebih enak, yang ketiga lebih praktis, terus yang berikutnya mempermudah, terus yang berikutnya mengembangkan, mendidik serta memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, serta mendatangkan hasil yang lebih baik atau banyak. Yang akan saya bahas itu yaitu kreativitas seseorang. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana individu itu menggunakan kreativitasnya itu untuk mengelola suatu barang yang telah dibuang menjadi sebuah karya gitu. Misalnya sini saya ngambil contoh tentang kreativitas dari limbah sampah. Bisa dilihat dari cuplikan berikut ini. Toppers, coba lihat deh betapa indahnya hasil kerajinan ini. Nah, tahu nggak kalau burung cantik dan indah ini dirangkai dari kepingan-kepingan CD yang sudah tidak digunakan lagi? Yap, berawal dari barang yang sudah tidak digunakan, ternyata bisa disulap menjadi barang yang bernilai seni tinggi. 2. Motif gitar dari CD bekas. Wow, bisa kamu lihat sendiri Toppers, bukan hanya berbentuk hewan, hasil kepingan CD bekas juga bisa loh digunakan untuk membuat gitar yang indah. Lihatlah motif-motif klasik yang disusun satu persatu dari pecahan CD tersebut, sehingga membuat nilai seni yang bernilai tinggi pada gitar. Wah, keren banget ya. 3. Hiasan dinding dari CD bekas. Toppers, coba deh bayangkan dinding rumahmu ada hiasan seperti ini. Terlihat sangat indah bukan? Nah, membuat hiasan dinding dari CD ini bisa kamu pertimbangkan loh. Cara membuatnya mudah kok. Kamu tinggal memberikan warna hitam pada piringan, kemudian lukisan dengan motif batik ataupun motif kesukaan kamu. Kemudian jadi deh. 4. Tempat perhiasan dari botol bekas. Banyak yang memandang rendah botol bekas ya Toppers. Keberadaannya dianggap sebagai sampah yang harus dijauhkan dari rumah. Tapi di tangan orang kreatif, botol bekas tersebut dapat disulap menjadi tempat perhiasan yang tampak mewah dan unik loh Toppers. Kamu bisa meletakkan perhiasan yang kamu gunakan sehari-hari di tempat ini. Sederhana, namun mewah dan unik ya. 5. Melukis bunga dengan botol. Nah, bagi kamu yang hobi melukis, kamu hanya perlu membasahi bagian bawah botol dengan cat, kemudian tempelkan bagian bawah botol ke kertas lukis. Bagaimana? Mudah kan? Hasil lukisannya bisa kamu jual tuh. Bisa jadi sumber pendapatanmu loh Toppers. 6. Lampu hias dari botol bekas. Pengen punya lampu hias di rumah tapi takut beli mahal? Tenang aja Toppers, kamu bisa membuat lampu hias sendiri kok, yaitu dari kumpulan botol bekas yang ada di sekitar rumah.
Caranya gampang banget. Kamu cukup memotong bagian belakang botol, kemudian susun sampai menyerupai bentuk bunga. 7. Tempat pensil dari botol bekas. Toppers, pensil warna atau alat tulis lain biasanya diletakkan begitu saja kan? Sehingga ketika butuh terkadang susah untuk mencarinya. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi pada kamu, sebaiknya gunakan tempat pensil yang satu ini deh. Selain unik, bahan untuk membuat tempat pensil ini bisa kamu dapatkan gratis loh. Kamu bisa memanfaatkan botol plastik yang sudah tidak digunakan lagi, kemudian dibentuk seperti pada gambar di video ini. Yang berikutnya yang akan saya bahas yaitu pengertian dari inovasi itu sendiri. Inovasi secara umum itu digambarkan dengan kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan sebuah peluang. Inovasi itu merupakan sebuah fungsi utama dalam proses kewirausahaan itu sendiri. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian inovasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Everett Rogers. Everett Rogers mengatakan bahwa inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan, objek dan praktik yang diadaptasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu jika itu diaplikasi ataupun diadopsi. Yang berikutnya yaitu pengertian para ahli yang kedua yang saya ambil dari Stephen Robbins. Stephen Robbins mengatakan bahwa inovasi itu suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Nah, pengertian inovasi yang ketiga yang saya ambil menurut para ahli yaitu menurut Kuniyose Urabe. Kuniyose Urabe mengatakan bahwa inovasi itu bukan merupakan kegiatan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif yang meliputi banyak proses pengambilan keputusan dan oleh organisasi dari mulai penemuan gagasan sampai implementasinya di pasar. Hal yang berikutnya yang akan saya bahas yaitu prinsip-prinsip dalam berinovasi. Peter Drucker mengatakan bahwa dalam melakukan inovasi itu perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menganalisis peluang. Apa yang harus dilakukan untuk memuaskan peluang tersebut. Nah, setelah peluang tersebut didapatkan, kita harus bisa memetakan secara sederhana dan terarah. Nah, selanjutnya itu kita harus mulai dari hal yang kecil. Dan setelah sudah selesai itu kita harus memiliki kepemimpinan di dalamnya. Dan setelah kita sudah memiliki kepemimpinan itu kita harus bisa melakukan sesuatu yang didasari oleh inovasi itu sendiri. Dan yang terakhir itu kita harus bisa melihat kondisi itu sendiri. Nah, setelah kita melihat kondisi itu, kita harus bisa memiliki ilmu pengetahuan tentang inovasi tersebut. Nah, setelah inovasinya itu sudah didapat, dia akan memiliki efek terhadap ekonomi dan masyarakat itu sendiri. Nah, pada saat ini saya akan membahas yang berikutnya itu peluang-peluang dalam berinovasi. Nah, dalam berinovasi itu begitu banyak peluang yang bisa kita dapatkan di mana saja, tergantung dari bagaimana kita melihat kebutuhan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Terkadang itu hal-hal yang biasa saja itu bisa menjadi peluang bagi kita untuk bisa berinovasi. Nah, contohnya itu air. Nah, kita ngambil contoh itu perusahaan Aqua. Nah, perusahaan Aqua itu pertama itu mendirikan sebuah perusahaannya itu dengan melihat bahwa air itu menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat, kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Tapi terkadang hal itu sepele gitu, sehingga terkadang ada yang meremehkan. Tapi seiring berjalannya waktu kita bisa melihat sampai sekarang itu bahwa perusahaan Aqua itu udah begitu besar dan mendapatkan keuntungan yang lebih, dan hal itu yang membuat bahwa setiap peluang yang ada di dalam masyarakat itu bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun peluang-peluang itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu yang harus kita butuhkan yaitu pengetahuan tentang peluang itu sendiri. Nah, kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini begitu banyak sumber-sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan sebagai peluang usaha, misalnya angin, air, dan matahari. Itu begitu banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sumber-sumber daya alam itu yang ada untuk menjadikan itu sebagai peluang bisnis. Nah, di situ mereka bisa menggunakannya sebagai sarana untuk bisa mendapatkan keuntungan dari peluang tersebut. Nah, yang berikutnya itu saya akan membahas mengenai inovasi produk. Nah, inovasi produk ini merupakan suatu proses yang
berusaha diberikan untuk bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, kita ngambil contoh dari permasalahan bisnis. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam berbisnis itu ada produk yang mahal tetapi kualitasnya bagus. Nah, kalau bisa kita bandingkan dengan produk yang umum tapi berkualitas, nah itu bisa menjadi sebuah penilaian tersendiri bagi inovasi dalam produk itu. Nah, selanjutnya bagaimana inovasi produk itu memiliki kemajuan yang fungsional dari suatu produk yang bisa membuat produk tersebut lebih baik dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Minimal produk tersebut lebih bagus dari produk yang ada sebelumnya. Karena jika suatu produk memiliki suatu keunggulan, maka akan dilihat sebagai nilai tambah untuk konsumen dalam membeli produk tersebut. Nah, saat ini saya akan menampilkan cuplikan video bagaimana inovasi itu sangat berperan penting dan sangat membantu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. 3 Doodler pena 3 dimensi. Mengatasi cukup mahalnya printer 3 dimensi dan proses cetak yang lama dan ribet, Wobbleworks, sebuah produsen mainan asal Boston, Amerika, menawarkan solusi yang lebih mudah untuk mencetak. 3 Doodler ini adalah sebuah pena 3 dimensi yang mudah banget digunakan dan harganya cukup terjangkau. Untuk mencetak objek 3 dimensi menggunakan 3 Doodler tanpa perlu komputer dan aplikasi tertentu. Pena ajaib ini bisa kamu operasikan menggunakan baterai sehingga bisa lebih bebas saat menggambar sendiri. Nah, kalau kamu mau belajar dulu, kamu dapat mengunduh berbagai contoh model gambar yang disediakan di situs resminya. WWNS Rebirth Underwater Treadmill. Water Walker and Spa Rebirth adalah salah satu produk mutakhir yang diproduksi oleh perusahaan peralatan kesehatan dan kebugaran Natural Crate Incorporation yang berpusat di Jepang. Teknologi Rebirth dengan senam treadmill di dalam air terbukti lebih banyak membakar kalori dibanding treadmill di tempat biasa. Tak hanya untuk treadmill, Bathtub Rebirth dapat berfungsi sebagai spa relaksasi dan jacuzzi. Nah, teknologi yang diusung oleh Rebirth adalah kemampuan untuk melakukan treadmill hingga 11 kilo selama latihan. Hal itu berkat teknologi Rebirth yang dilengkapi dengan daya cadangan 2 spindle jet dan 8 spindle jet untuk daya tahan selama digunakan. Snorkel tahan lama. Sebagian besar snorkel atau alat selam hanya mampu bertahan paling lama 2 menit di dalam air. Beda halnya dengan snorkel modifikasi ini membawa penyelam bertahan hingga 10 menit di dalam air. Alat ini sangat istimewa. Snorkel bisa digunakan berulang-ulang dengan cara memompa atau mengisi ulang udara di dalam tabung. Snorkel merupakan idola baru penyelam-penyelam pemula yang tidak memiliki lisensi menyelam profesional. Nah, kamu termasuk nggak? Nah, cara menggunakan snorkel ini sangat mudah. Kamu hanya perlu mengisi tabung mini dengan oksigen, lalu menempelkannya ke mulut, seperti menggunakan snorkel konvensional. Oke guys, sekian presentasi dari saya tentang kecerdasan, kreativitas, dan inovasi yang ada di dalamnya. Kiranya dari video ini dapat membantu teman-teman untuk pelajari kreativitas dan inovasi yang ada di sekitar kita. Jangan lupa di like ya. Let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.